Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah fungsi kompleks. Kali ini kita membahas tentang kekonvergenan barisan di bagian dari bab deret. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang ada pada real gitu ya. Kita melakukan pendekatan yang hampir serupa. Misalkan saya punya barisan Z1, Z2 sampai dan seterusnya. Itu adalah barisan-barisan bilangan kompleks. Itu adalah barisan bilangan kompleks yang memiliki limit ke Z. Itu kita definisikan sebagai suatu barisan yang apabila untuk setiap bilangan epsilon positif ya, akan ada suatu bilangan bulat positif N0 sedemikian sehingga berlaku ini untuk N yang lebih dari N0. Jadi definisi kekonvergenan barisan di bilangan kompleks itu serupa dengan kekonvergenan barisan di bilangan real. Nah, jika limit dari Z atau si Zn ini memiliki limit di ke Z, maka barisan Zn ini dikatakan konvergen ya, dan dituliskan sebagai limit Zn untuk n menuju hingga itu sama dengan Z. Dan kalau barisan ini tidak memiliki limit, maka seperti pada real, di barisan ini disebut sebagai barisan yang divergen. Nah, perlu diperhatikan bahwa karena bentuknya adalah di sini adalah modulus ya, ini bukan mutlak, dan kompleks itu kan tidak terurut ya, bilangan kompleks itu tidak terurut, jadi dia tersebar pada suatu bidang kompleks. Maka yang dimaksud Zn kurang Z modulusnya itu kurang dari epsilon, itu artinya sebuah lingkaran ya, ini lingkaran, bukan lingkaran ya, lebih tepatnya cakram atau interior cakram dengan pusat di Z dan jari-jarinya epsilon ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, kita punya pusatnya Z lalu jari-jari epsilon. Nah, cakramnya itu yang bagian ujungnya termasuk bagian dalam. Kalau Zn itu masuk ke dalam interior dari cakram ini ya, jadi untuk N yang cukup besar, Zn itu banyak di sini gitu ya. Mungkin saya nggak pakai itu, oke. Nah, di sini misalnya dia banyak banget, maka dikatakan barisan Zn itu konvergen ke Z. Secara geometris dikatakan seperti itu. Nah, kemudian teoremanya kita bisa memandang Zn ini kan sebagai, atau Z itu kan kita bisa pandang sebagai X tambah IY ya. Z itu adalah X plus IY. Maka Zn itu kita juga bisa pandang sebagai Xn tambah IYN dengan semuanya bergantung pada N gitu ya. Di sini saya salah yang ini. Nah, maka limit Zn untuk n menuju hingga ke Z adalah Z. Ini akan berlaku jika Xn itu akan menuju ke X dan Yn itu akan menuju ke Y. Jadi dalam tanda kutip seakan-akan ini kayak dioperasikan secara aljabar gitu ya, bahwa limit dari Zn untuk n menuju hingga itu sama dengan limit dari Xn ditambah IYN, n-nya menuju hingga itu sama dengan limit Xn ditambah I limit Yn. Gitu ya. Jadi nanti di sini adalah X tambah IY kalau berlaku ini. Gitu ya. Nah, kita akan gunakan saja teorema ini, kita terima, kita nggak buktikan. Jadi digunakan bahwa kalau kita punya Zn itu konvergen ke Z, maka
diperoleh, atau hanya jika sama aja dengan artinya mengatakan bahwa xn itu konvergen ke x dan yn itu konvergen ke y. Nah, kalau kita buat ada contoh, misalkan zn itu adalah min 1 ditambah i dikali min 1 pangkat n per n kuadrat. Nah, ini akan konvergen. Ya. Konvergennya ke min 1 karena kita lihat di sini berdasarkan teorema tadi, ya. Berdasarkan teorema tadi ini kan xn, ini yn. Nah, zn ini akan konvergen ke min 1 apabila xn konvergen ke min 1 dan yn konvergen ke 0. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau limit dari xn n menuju tak hingga itu adalah limit dari min 1. Ini kan tidak ada unsur n-nya, jadi dia tab min 1. Jadi ini adalah barisan konstan. Sedangkan yang satunya limit yn untuk n menuju tak hingga itu adalah limit dari min 1 pangkat n per n kuadrat, n-nya menuju tak hingga. Nah, min 1 pangkat n per n kuadrat itu kan hanya kalau kita lihat min 1 pangkat n per n kuadrat itu isinya adalah min 1,1 gitu ya. Lalu 1,2 kuadrat, min 1,3 kuadrat, 1,4 kuadrat, dan seterusnya. Tentu ini akan semakin lama semakin mengecil gitu ya. Jadi min 1 1/4, min 1/9, lalu 1/16, lalu min 1/25, dan seterusnya. Nah, ini akan menuju ke 0, maka di sini kita akan dapatkan sama dengan 0. Gitu ya. Akibatnya ya limit dari min 1 ditambah i dikali min 1 pangkat n per n kuadrat itu adalah min 1. Contoh lainnya, kalau Zn ini ya seperti ini, kalau kita gunakan koordinat polar, kita harus merubahnya ke bentuk polar dulu gitu ya. Kita cari R-nya. Ya, ini R-nya adalah modulus dari Zn. Dan ya, tetanya adalah argumen dari Zn. Nah, mungkin Rn kali ya, bukan R. Jadi Rn ini teta n, tergantung pada n. Nah, kita lihat limit dari Rn untuk n-nya menuju tak hingga itu adalah limit dari modulus Zn, yaitu limit dari akar min 1 kuadrat ya ditambah min 1 pangkat n per n kuadrat, ini kita kuadratkan gitu ya. Ini n-nya menuju tak hingga. Ini hasilnya ya adalah limit dari akar 1 ditambah min 1 pangkat 2n per n pangkat 4. Nah, di sini ini kan selalu bernilai positif karena pangkatnya adalah pangkat genap ya. Maka hasilnya adalah limit dari akar 1 ditambah 1 per n pangkat 4, n-nya menuju tak hingga, ini adalah sama dengan 1. Gitu ya. Sedangkan limit tetanya ini agak ribet nih ya. Teta
Ini argumen theta. Kalau n-nya adalah n genap, bentar. Kalau n-nya adalah n genap, cos-nya gitu ya. Kita kan juga punya Zn itu sebagai R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, karena R-nya 1, Rn-nya sebenarnya panjang ya. Jadi kalau limitnya itu 1, berarti kita akan punya cos N gitu ya. Ini seperti ini. Sebentar. Y per X ya, theta N itu sama dengan tangen inverse dari min 1 pangkat N per Y per X min 1 pangkat N kurang 1 per N kuadrat. Kalau N-nya kalau N-nya adalah genap, N-nya genap, berarti hapus tangen dari min 1 pangkat 2N kurang 1 per N kuadrat. Ini N-nya kalau kita ambil limit N menuju tak hingga, ini juga kita punya limit, berarti ini sama dengan atau dia akan menuju ke negatif ya, ke 0 tapi dari arah negatif gitu. Sebentar, bos saya salah ya. Harusnya sih betul ya, min 1 pangkat N dibagi N kuadrat dibagi lagi dengan min 1. Jadi min 1 pangkat N kurang 1. Kalau kita ambil yang 2 N-nya, ini selalu negatif ya. Ini limit dari min 1 seperti ini. Gitu. Terus nilainya ketika tangen itu 0, dia 0 ya. -180 juga nilainya 0.
Kalau dia pi juga 0. Nah, cuma karena dia di sini dari negatif gitu ya. Mungkin ya ini kan dia akan menuju 0 ya, menuju 0 ke kiri. Oh, sorry. Dari kiri. Jadi di sini akan dapatkan dari kiri. Pi atau min pi gitu. Ini harusnya nanti pada akhirnya sebenarnya nilainya sama gitu. Kalau dia pi Oke, sedangkan limit dari theta 2n kurang 1 atau tambah 1 lah ya. Kita lihat yang bagian ganjilnya itu adalah limit dari tangen inverse min 1 pangkat 2n tambah 1 kurang 1 gitu dibagi dengan n kuadrat 2 tambah 1 kuadrat gitu ya. Di sini harusnya dia 2n. Ini ada 4 gitu. Hasilnya adalah limit dari tangen inverse 1 per 2n tambah 1 kuadrat. Ya nggak ada masalah sebenarnya yang di situ. Sama-sama menuju positif tah enggak? Sorry. Yang sebelah kanan sama-sama menuju 0 gitu ya. Cuma yang satu menuju 0 dari arah positif, yang satu menuju 0 dari arah negatif. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau dia menuju 0 dari arah negatif, dia akan menuju ke pi gitu ya. Dia dari arah negatif ya. Ini akan menjadi sebentar. Kalau kita lihat limit theta 2n dari limit cosnya theta 2n dari cos, misalnya saya ambil aja dari cos. Cos itu kan dia y per r ya. Jadi jangan cos, sin. Arcus sin min 1 per 1 gitu ya, dia min 1 juga, min 1 aja berarti. Jangan itu ya. Pakai cos. Memang harus pakai cos ya. Cos itu adalah min 1 pangkat 2n per 2n pangkat 2 gitu. Oke, ini hasilnya adalah arcus cos 1/2n pangkat 2. Nah, ini bernilai positif ya, dia akan menuju 0 dari arah positif. Dari arah positif berarti kosinusnya yang bagian positif gitu ya. Kan kosinus itu akan bernilai positif. Bentar, kok dia menuju 0 ya? Kan menuju min 1. Berarti dia menuju kalau kosinusnya menuju 0, sinnya itu dia selalu min 1 gitu ya, nggak berubah apapun gitu cos ya. Dia nggak ada nilai n-nya sih. Sinnya selalu bernilai min 1. Nilai min 1 ini
Cosnya selalu min 1. Ini saya salah, ini sin ya. Ini sin. Cosnya yang selalu min 1. Jadi sinnya yang bagian imajinernya ya, ini sin dari 1/2n kuadrat. Jadi kalau dia akan menuju ke 0, nah kalau dia dari positif, ya nggak ke min ya, min 1/2n ya dia positif ya, 1/2n kuadrat. Oke, sebenarnya kalau dari buku nih dia katakan bahwa limit dari theta 2n itu menuju ke pi, dan limit dari theta 2n kurang 1 itu menuju ke negatif pi. Cuma bagaimana melihat dia mendapatkan hasilnya pi gitu ya. Saya coba tadi pendekatannya pakai tangan. Saya rasa memang dia harus pakai tangan gitu. Tangan dari min 1/4n kuadrat itu akan menuju ke 0 tapi dari negatif, sehingga hasilnya ya tangan dia menuju 0 dari negatif, hasilnya positif pi gitu ya, hasilnya positif pi. Sedangkan kalau dia menuju ke 0 tapi dari bagian yang positif, maka dia akan menuju melalui ya. Coba kalau kita lihat gambarnya ya. Kalau kita lihat gambar dari tangan, nah seperti ini. Nilai fungsinya itu akan menuju 0 apabila mana ya? Nah, kalau dia dari negatif, di sini kita bisa lihat dia menuju ke min. Nah, yang di sebelah kiri ini ya. Itu jangan pakai itu deh, Desmos lebih bagus. Di sini tangan X, lalu bentuknya pakai pi. Nah, gini. Kalau dia menuju 0, ini kan dia menuju 0 nih ketika menyentuh si X, garis sumbu X-nya gitu ya. Ketika tangan X-nya itu 0, gitu ya, tangan X sama dengan 0, berarti X-nya yang ini, ini juga harus dibuat menggunakan pi ya. Kita lihat bagian Y-nya. Nah, ini. Dia menuju 0. Enggak ya. Tangan X-nya min pi. Tangan min pi 0 gitu ya. Ya. Jadi 0-nya banyak sebenarnya. Bisa kita lihat ketika dia menuju 0 dari kanan. Nah, jadi bayangannya gini, ketika dia menuju 0 tapi tetanya itu berada di antara 0 sampai pi gitu ya, 0 sampai pi. Maka di sini kita pindahkan dulu. Nah, ketika dia menuju 0, ini kan ada banyak 0 ya. Di sini
cosnya atau tangan X atau tangan theta itu sama dengan 0. Ini juga tangan theta sama dengan 0, ini tangan theta sama dengan 0. Kita lihat bahwa limit dari theta 2n itu adalah limit dari tangan inverse per min 1/4n kuadrat. Jadi dia menuju 0 tapi dari negatif. Ya, nilai nolnya itu dari negatif. Maka yang kita lihat itu sebenarnya yang ini nih. Ya. Kemudian yang positif. Ini ya. Jadi dia menuju yang satu min theta, yang satu positif theta. Gitu ya. Kenapa enggak yang 0 yang di tengah? Kenapa enggak yang ini? Kenapa ya? Karena nanti terkait dengan bagian depan ini, ya, terkait dengan sinusnya, cosnya adalah min 1, ya, cosnya min 1 itu kan adalah pilihannya pi atau min pi, gitu ya, pi atau min pi. Kalau 0 dia hasilnya 1, jadi di sini yang membuat dia harus berada di bagian yang menuju pi atau menuju ke negatif pi. Makanya limit dari theta 2n tambah 1 itu adalah negatif pi, sedangkan limit dari theta 2n itu adalah pi. Seperti itu. Nah, itu memperlihatkan bahwa barisan yang konvergen tadi secara Zn tadi, ternyata kalau kita lihat dia bentuknya sebagai bentuk selain rektangular, ya, kita lihat bentuknya adalah sebagai bentuk koordinat polar, maka menjadi tidak konvergen lagi gitu. Makanya yang dikerjakan adalah bentuk rektangular dalam kalau melihat kekonvergenan barisan pada bilangan kompleks. Nah, selanjutnya dari barisan tadi kita lanjut ke bagian deret atau konvergenan deret. Di sini deret itu adalah jumlahan, ya, suku-suku barisan. Nah, deret tak hingga ini dikatakan konvergen, ya, jika jumlahan parsialnya, ya, jika jumlahan parsialnya yang bentuknya seperti ini itu konvergen. Jadi ini membentuk sebuah barisan yang isinya adalah jumlahan parsial. Nah, dikatakan deret tak hingga Zn untuk n-nya dari 1 sampai tak hingga itu konvergen ke suatu jumlahan, katakanlah S, apabila jumlah parsial ini konvergen ke S. Ya, jadi sebenarnya kayak mengatakan limit dari sigma Zn, n-nya dari 1 sampai n besar, untuk n besarnya menuju tak hingga itu sama dengan S. Sebenarnya mengatakan seperti itu. Nah, dari situ kita lihat bahwa ada sebuah teorema mengatakan bahwa kalau misalkan Zn itu adalah Xn ditambah IYN, dan S besar itu adalah X besar ditambah IY besar, maka deret Zn ini sama dengan S jika dan hanya jika deret Xn itu sama dengan X besar dan deret YN itu sama dengan Y besar. Ya, ini saya salah tulis lagi. YN sama dengan Y besar, gitu ya. Jadi memang kita melihatnya jadinya terpisah-pisah. Cukup XN dan YN-nya. Kalau salah satu tidak memenuhi berarti dia tidak konvergen deretnya. Nah, akibatnya jika deret bilangan kompleks itu konvergen, suku ke n akan konvergen ke 0 untuk n menuju tak hingga. Ini sebenarnya sesuai dengan yang ada pada bilangan real. Jadi bagian ekor-ekornya itu akan konvergen ke 0. Suku-suku barisannya, ya, suku-suku di deret itu dia akan menuju ke 0 di bagian akhirnya. Nah, kemudian didefinisikan juga bahwa deret Zn itu dikatakan sebagai konvergen mutlak, ya, apabila
deret dari modulusnya itu juga konvergen. Ya. Kadang konvergen juga dikatakan seperti ini, ya. Tapi berhubung karena ini adalah bilangan kompleks, jadi nggak bisa sebenarnya menuliskan menggunakan kurang dari berhingga gitu jumlahnya. Karena bilangan kompleks tidak terurut, ya, tidak bisa digunakan atau tidak bisa dibandingkan secara langsung. Nah, akibat lainnya jika suatu deret itu konvergen mutlak, maka dia juga konvergen. Ini sebenarnya karena secara umum Zn itu akan kurang dari atau sama dengan nggak bisa kita bandingkan ya. Ya kalau di real gitu ya, kalau di real kita kan pakainya adalah xn itu kurang dari atau sama dengan mutlak xn ya. Tapi kalau di sini karena kita ingin menunjukkan bahwa deret mutlak itu juga deret yang konvergen mutlak juga konvergen. Sebenarnya karena kekonvergenan itu menggunakan ini jumlahan Zn n menuju n dari 1 sampai n besar gitu ya, kurang s. Nah ini tentu jika kita bandingkan dengan jumlahan ini modulus gitu ya, ini akan begini posisinya ya. Jadi kalau ini kurang dari epsilon, maka yang ini juga akan ikut, yang di sebelah kiri ini juga akan kurang dari epsilon. Nah seperti itu sebenarnya. Kenapa ini bisa berlaku? Ya karena pada akhirnya sebenarnya menggunakan sifat-sifat ketaksamaan segitiga ya untuk menunjukkannya. Tapi oke, kita terima saja bahwa deret mutlak itu mengakibatkan deret itu deret yang konvergen mutlak mengakibatkan deret itu konvergen. Nah, misalkan juga kita punya sebuah deret tahingga yang konvergen ke S dan memiliki jumlah parsial Sn, maka sisanya itu kita definisikan sebagai rho n. Rho n itu adalah S dikurang Sn besar. Jadi ada bagian sisa, bagian akhir-akhirnya. Nah, Sn besar ini, rho ini nanti pada akhirnya akan menuju 0 gitu ya sebenarnya. Kemudian kita definisikan juga di sini deret pangkat yang bentuknya ini, deret dari AN dikalikan Z dikurang Z0 pangkatkan N. Itu kalau kita tuliskan berarti A0 tambah A1 kali Z kurang Z0 tambah A2 kali Z kurang Z0 kuadrat dan seterusnya. Dengan Z0 dan AN ini merupakan bilangan-bilangan kompleks konstan, dan Z itu adalah bilangan kompleks yang termuat dalam suatu region yang memuat Z0 ya. Ya kita bisa definisikan seperti ini. Sorry, kayaknya definisi ini kepotong ya. Coba lihat. Saya tulis ini di mana ya? Oh, ini adalah definisi dari deret pangkat. Deret pangkat itu adalah deret yang berbentuk seperti itu, ya. Ya contohnya kalau kita tuliskan Z pangkat N, ya. Ini kan berarti kalau di sini yang bentuk tadi ya, kan deretnya adalah AN dikali Z kurang Z0 dipangkatkan N, N-nya dari 1 sampai tahingga. Nah, dalam kondisi deret dari Z pangkat N itu adalah ketika AN-nya sama dengan 1, Z0-nya adalah 0. Gitu ya. Nah, kalau kita teruskan, kita akan dapatkan ini untuk setiap N ya. Berarti di sini Z sebentar. Ya.
kita tulisnya adalah 1 ditambah Z tambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 tambah Z pangkat 4 dan seterusnya sampai dengan Z pangkat N. Itu adalah, sorry, ini mungkin saya pakai Z N besar gitu ya. Ini Z pangkat N, N-nya dari 1 sampai N besar. Nah ini karena modulus Z-nya kurang dari 1, maka kita akan dapatkan, ini pakai deret deret geometri ya. Deret geometri, kita akan dapatkan hasilnya 1 dikurang Z pangkat N tambah 1 per 1 kurang Z. Nah seperti itu. Sedangkan sebentar. Satu dikurang ya. Kalau saya buat, atau jangan gini deh. Ini kalau saya hapus, ini kalau dia sampai N kecil gitu ya. Maka ini sampai dengan N kecil Z pangkat 1 kurang Z pangkat N tambah 1 per 1 kurang Z. Itu. Kemudian kalau saya misalkan SNZ itu adalah sigma dari Z pangkat N kecil, N-nya dari 1 sampai N besar kurang 1, itu hasilnya adalah 1 tambah Z kuadrat sampai dengan Z pangkat N besar kurang 1. Ya, berarti ini kan sama dengan 1 dikurang Z pangkat N besar per 1 kurang Z. Nah, kemudian kalau ini berlaku ya, maka rho n itu adalah, ini misalkan saya namakan ini S gitu ya. S dikurang SNZ itu sama dengan 1 per 1 kurang Z dikurang 1 dikurang Z pangkat N per 1 kurang Z, yaitu sama dengan Z pangkat N besar per 1 kurang Z gitu ya. Nah kalau kita ambil modulusnya ya, ini rho n itu harusnya menuju 0 gitu ya. Rho n itu harusnya menuju 0. Kalau kita ambil modulusnya, modulus dari rho n itu sama dengan modulus dari Z dipangkatkan N dibagi 1 kurang Z. Modulus dari 1 kurang Z. Nah modulus dari 1 kurang Z ini tentu menjadi ya ini kurang dari gitu ya. Modulus ini 1 per 1 kurang Z gitu. 1 kurang Z ini ya dia akan menuju 0 gitu ya. Oh sorry. Enggak gitu. Ini karena modulus Z itu kurang dari 1 ya. Di sini dia kurang dari 1, maka ini akan sangat kecil. 1 kurang Z ini kan cuma suatu bilangan ya. 1 kurang Z, Z-nya kurang dari 1 berarti ya cukup kecil aja gitu. Tapi kalau dikalikan dengan modulus Z pangkat N gitu, dan modulus Z ini kurang dari 1, maka ketika N-nya menuju tahingga atau N-nya cukup besar, maka ini akan menjadi kurang dari epsilon atau sangat kecil. Akibatnya yang ini akan menuju ke 0. Berarti apa? Rho N itu akan menuju 0 ketika ya
modulo Z-nya kurang dari 1. Tapi kalau modulo Z-nya lebih dari atau sama dengan 1, maka ini menjadi rho n-nya tidak akan menuju 0. Jadi rho n itu mestinya ini menuju 0 kalau dia konvergen, ya. Deretnya konvergen. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke deret Taylor. Deret Taylor, misalkan saya punya F adalah fungsi yang analitik pada cakram ini. Ya, ingat dia cakram berpusat di Z0 dengan jari-jari R0. Maka Fz itu memiliki representasi deret pangkat yang seperti pada kalkulus, ya. Kita punya deret Taylor yaitu Fz sama dengan A0 Z dikurang Z0 pangkat N, di mana N-nya adalah turunan ke N dari Z0 dibagi dengan N faktorial. Nah, ini buktinya juga kita tidak bahas, kita akan gunakan saja. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini hanya berlaku ketika Z dikurang Z0 ada di dalam cakram ini, ya. Jadi Z-nya itu harus berada dalam cakram tersebut. Tapi kalau nggak dalam cakram buka ini, ya berarti belum tentu berlaku, ya. Dalam hal ini deret ini, ya, dalam hal ini deret ini konvergen ke F, gitu ya. Nah, deret pangkat yang merupakan representasi dari teorema Taylor itu disebut sebagai deret Taylor. Ya, ini deret Taylor. Dan kalau Z-nya itu sama dengan 0 atau mencari representasi F di sekitaran 0, maka kita sebut sebagai deret Maclaurin. Sama lah sebenarnya dengan pada bilangan real, gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya suatu fungsi adalah 1/1 min Z, ya, 1/1 min Z. Ini tadi kita udah tunjukkan bahwa memang dia benar merupakan deret dari Z pangkat N. Tapi kalau ingin ditunjukkan sebenarnya bisa aja gitu ya. Fz adalah 1/1 min Z, maka turunan pertamanya ini sama dengan 1 min Z pangkat min 1, gitu ya. Kalau kita ingin mencari representasi nilainya di sekitar 0, ya, di sekitar 0, maka kita bisa lihat yaitu di daerah ini, ya, di daerah ini turunan pertamanya adalah min 1 per ya min 1 dikali 1 min Z pangkat min 2 dikali min 1, hasilnya adalah 1 min Z pangkat min 2. Nah, kalau dia di 0 berarti hasilnya 1, gitu ya. Kemudian turunan keduanya itu adalah min 2 dikali 1 min 0 pangkat min 3 dikali min 1, hasilnya adalah 2. Lalu turunan ketiganya adalah min 6 min 6 dikali 1 min 0 pangkat min 4 dikalikan lagi dengan min 1, hasilnya adalah 6. Ini kan 2 faktorial, ini adalah 3 faktorial. Maka kita bisa sebenarnya ada langkah induksi, ya, tetapi bisa menunjukkan bahwa sebenarnya ini hasilnya adalah n faktorial. Nah, itu kalau di 0, ya. Kemudian berarti AN-nya kan tadi Fn di 0 di Z0, ya. Z0-nya adalah 0 per n faktorial, itu adalah n faktorial per n faktorial, hasilnya 1. Maka kita akan dapatkan deretnya
1/1 min Z itu adalah deret AN Z kurang Z0 pangkat N, N-nya dari 1 sampai tak hingga adalah deret dari 1 dikali Z kurang 0 pangkat N, N-nya dari ini dari 0 ya. Dari 0 sampai tak hingga itu adalah deret dari Z pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga. Kayak gitu ya untuk mencari si deret ini, tapi langkah kesininya perlu induksi. Nah ini saya percepat karena turunan di X dulu harusnya ya, turunan di C atau di X, kemudian dapatkan nilainya, kemudian dimasukkan nilai di 0 sama seperti di Z sama seperti ini, turunan di Z-nya kemudian dimasukkan nilainya ya. Cuma saya percepat saja untuk keperluan video. Nah kemudian kalau E pangkat 2Z, nah ini yang menarik nih. Kalau saya punya fungsi bentuknya itu tidak normal gitu ya, bentuknya cukup unik. Nah kita perlu cari terlebih dahulu E pangkat Z. E pangkat Z misalnya FZ adalah E pangkat Z. Ini nilainya turunannya kan Z terus, E pangkat Z ya, nggak ada berubah sampai ke N juga tetap E pangkat Z. Nah, maka di sini kita akan dia di sekitar 0 ya. Di sekitar Z0 sama dengan 0. Nah, maka di sini E pangkat Z itu bisa kita tuliskan sebagai deret ya dari kan AN dikali Z min Z0 pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga, itu adalah E pangkat Z ya, sigma dari E pangkat Z per N faktorial dikali sebentar ya, salah sorry. Kalau E pangkat Z saja, ketika Z-nya 0 ini 0 ya nanti ya. Ini ada 1 per N faktorial dikali Z pangkat N. Gitu ya. Karena AN itu adalah turunan ke N dari Z0, dari F di Z0 dibagi dengan N faktorial. Jadi kalau Z0-nya adalah 0, maka E pangkat Z itu adalah maka AN-nya adalah 1 per N faktorial. Ini N-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau E pangkat Z, itu E pangkat Z. Kalau E pangkat 2Z, itu adalah, ya tinggal diganti aja Z-nya dengan 2Z gitu ya. Jadi, sigma 2Z pangkat N, gitu, per N faktorial. N-nya tetap dari 0 sampai tak hingga. Jadi, kita akan dapatkan sigma 2 pangkat N dikali Z pangkat N per N faktorial. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Lalu kalau kita kalikan dengan Z pangkat 3, tentu menjadi 2 pangkat N Z pangkat N dikali Z pangkat 3 gitu ya, per N faktorial, N-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, cuma kan di sini kalau kita gabungkan gini ya, hanya saja ya nggak bagus untuk Z-nya. Jadi kita perlu menggeser titik Z-nya atau N-nya yang kita geser. Jadi di sini kita akan dapatkan sigma dari 2 pangkat N kurang 3 dikali Z pangkat N per N kurang 3 faktorial. N-nya kita mulai dari 3 sampai tak hingga. Jadi dengan begini kita akan dapatkan N mulai dari 0 untuk Z. Jadi Z-nya akan dimulai dari 3, Z pangkat 3, Z pangkat 4 dan seterusnya. Dan bagian faktorialnya dia tetap mulai dari 0, 2 pangkatnya juga berpangkat mulai dari
0. Jadi nggak masalah gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti bisa Anda coba di latihan halaman atau mungkin tugas lah ya. Tugas halaman 190 tunjukkan gitu ya. 1 sampai 6 itu benar di halaman 190. Jadi itu ada jangan 1 ya, 1 sudah, 2 lah. E pangkat Z sudah 3. Berarti 3, 4, 5, 6 itu fungsi-fungsi trigonometri dan fungsi hiperbola. Ya. Nah, kemudian pangkat negatif. Bagaimana kalau pangkatnya atau fungsinya itu berpangkat negatif atau deretnya ini berpangkat negatif? Nah, kita akan tunjukkan caranya gitu ya. Kalau misalnya pangkat min Z per Z kuadrat. Kalau kita gunakan deret Maclaurin, untuk pangkat Z kita akan dapatkan ini. Lalu untuk pangkat min Z ya. Pangkat min Z ya tentu nanti jadinya 1 ditambah min Z ya. Ya, min Z gini, atau saya pakai deret aja gitu ya, deret dari min Z pangkat N per N faktorial, N-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau kita bagikan dengan Z kuadrat ya berarti tinggal dibagikan aja gitu ya. Jadi pangkat min Z per Z kuadrat itu adalah deret dari min Z pangkat N per N faktorial dikali dengan 1 per Z kuadrat. Ini N-nya dari 0 sampai tak hingga. Kita akan dapatkan sigma dari min Z pangkat N kurang 2 per N faktorial. N-nya dari 0 sampai tak hingga, atau kita bisa tuliskan ini adalah sigma dari min Z pangkat N per N tambah ya. Ya, tambah 2. Oh, sebentar. Bukan tambah ya, kurang. Kurang 2 faktorial N-nya dari 2. Sebentar. Iya, ditambah tapi N-nya dari min 2 gitu ya. Tambah 2, N-nya dari min 2 sampai tak hingga. Nah, gitu. Jadi min Z pangkat min 2, kemudian min Z pangkat min 1. Lalu nanti ada Z pangkat 0. N-nya bilangan bulat ya jadinya, bukan bilangan asli. Ya, jadi diperoleh seperti ini. Nanti kalau dibuka atau dijabarkan hasilnya akan seperti itu. Ya. Nah, dan ini tentu saja Z-nya tidak boleh 0 ya. Karena kalau Z-nya 0 ya dia tidak punya nilai, tidak terdefinisi. Nah, cos hiperbola ini juga bisa digunakan sebagai latihan, karena cos hiperbola itu adalah Z pangkat 2N. Cos hiperbola Z itu adalah sigma Z pangkat 2N dibagi dengan 2N faktorial, N-nya dari 0 sampai tak hingga. Maka tinggal kita masukkan Z-nya menjadi 1 per Z, lalu Z pangkat 3-nya dikalikan aja ke depannya. Gitu ya, jadi kayak dikali-kali aja, dirubah, disubstitusikan. Nah, ini sebenarnya yang paling menurut saya ini paling menarik. Ya. Bahwa dia tidak sesederhana itu. Sebentar.
1 ditambah 2Z kuadrat. Nah ini kalau kita tuliskan, bisa nggak kita pisahkan ya? Kalau dituliskan kan dia Z pangkat 3 dikali gitu ya. Atau jangan gitu. 1 ditambah 2Z kuadrat per Z pangkat 3 dikali 1 tambah Z kuadrat. Gitu ya. Nah ini sama dengan 1 per Z pangkat 3 dikali. Nah yang di atas ini apa yang bisa kita lakukan? 2 dikali 1 tambah Z kuadrat dikurang 1 per 1 tambah Z kuadrat. Nah seperti ini. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 1 per Z pangkat 3 dikali 2 dikurang 1 per 1 tambah Z kuadrat. Gitu ya. Nah nanti tinggal mencari deret Maclaurin-nya ini, kemudian dikurangi dengan 2, lalu dikalikan lagi dengan ini. Gitu aja sebenarnya. Nah deret Maclaurin-nya yang ini berasal dari 1 per 1 kurang Z. Nah substitusikan Z-nya itu adalah min Z kuadrat ya, ke sini diperoleh nanti 1 per 1 tambah Z kuadrat. Jadi dapatlah satu deret baru yang bentuknya seperti itu. Nanti ini sebagai latihan Anda ya, ini latihan juga. Nah kemudian ya ini juga latihan lah ya, karena saya rasa hampir serupa. Lalu ada yang dinamakan dengan deret Laurent gitu ya. Teorema Laurent mengatakan bahwa kalau suatu fungsi itu analitik di seluruh domain yang berada di antara R1 dan R2 gitu ya, yang berpusat di Z0, dan misal C itu menyatakan sebarang kontur tutup sederhana yang berorientasi positif di sekitar Z0 dan terletak di domain tersebut, maka di setiap titik di domain FZ memiliki representasi deret Laurent yang bentuknya seperti ini, dengan AN-nya itu adalah integral 1 per 2 PI dikali integral FZ per Z kurang Z0 pangkat N tambah 1. Sedangkan BN-nya itu negatifnya di depan sini ya. Jadi min N tambah 1. Jadi dia cuma sekedar kayak berbalik posisi gitu ya. Nah, deret ini juga bisa kita tuliskan sebagai bentuk seperti ini. Untuk CN-nya adalah bentuknya seperti ini. Untuk N-nya 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jadi sebenarnya sama aja, cuma N-nya nanti berubah gitu ya. Jadi mirip dengan deret pangkat biasa atau deret Taylor gitu ya, mirip dengan deret Taylor, hanya saja yang paling membedakannya adalah ini dan CN-nya gitu ya, konstantanya. Nah, misalkan saya punya fungsi 1 per Z. Ini harusnya contohnya tinggal dikit ya. Saya punya fungsi 1 per Z dikali 1 tambah Z kuadrat ya. Kita ya. Ini kan sama dengan 1 per Z dikali 1 per 1 tambah Z kuadrat. Ya. 1 per Z 1 tambah 1 Z kuadrat. Jadi di sini titik singularnya atau titik yang dia tidak analitik ya. Titik singular adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan plus minus I gitu ya. Lalu kita lihat gambarnya ya. Z-nya sama dengan 0 dan Z-nya plus minus I. Ya kalau digambarkan
Mungkin kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini min I, ini I. Ini 0. Nah, di titik-titik itu dia tidak terdefinisi. Bagaimana dengan di dalamnya? Di antara keduanya. Ya, maka kita bisa melihat representasinya. Kalau kita menggunakan representasi Maclaurin, ya kalau Maclaurin bisa nggak? Sebentar. Ini di sekitaran 0 ya. Kalau pakai Maclaurin 1/1 min Z itu kan sama dengan sigma dari Z pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Berarti kalau 1 per Z tambah 1, 1 per 1 tambah Z kuadrat itu adalah sigma dari min Z pangkat 2 dipangkatkan N itu sama dengan sigma dari min Z pangkat 2N. Oh sorry, enggak gitu. Ini min Z kuadrat dipangkatkan N, salah ya. Jadi ini min 1 pangkat N dikali Z pangkat 2N gitu ya. Nah kemudian kalau kita kalikan dengan 1/Z, ya kita akan dapatkan 1 per Z dikali sigma min 1 pangkat N dikali Z pangkat 2N itu adalah sigma dari min 1 pangkat N Z pangkat 2N kurang 1 ya. Jadi ganjil. Nah kalau kita ganti ya, ini cukup sih ya. N-nya dari di sini N-nya dari 0 ya. Sampai di sini sebenarnya sudah cukup. Gitu ya, nggak perlu diapa-apain lagi. Kalau mau dirubah bisa aja, tapi nggak terlalu perlu. Gitu ya. Ya ini adalah deretnya, deret Maclaurin. Deret Lauren itu nggak di contoh yang ini ya. Ini contoh ini ada di buku, ini bisa jadikan latihan aja atau tugas deh. Yang latihan ini tugas biar 5 soal. Nah kalau kita ingin mencari integral, ini sebenarnya bisa menggunakan deret Lauren gitu ya. Deret Lauren ya. Deret Maclaurin itu akan sama sebenarnya dengan deret Lauren gitu. Ya. Dia kan sama aja sebenarnya. Jadi di sini E pangkat Z itu kan sama dengan sigma dari Z pangkat N per N faktorial. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Kalau E pangkat 1/Z itu adalah sigma dari 1/N faktorial kali Z pangkat N gitu ya. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah seperti ini. Nah oke.
Di sini nggak ada N yang negatif ya. Karena dia bagian yang positifnya aja. Nggak ada pangkat positif. Yang pangkat negatifnya aja yang ada. Ya, kalau dituliskan sebagai deret Lorentz itu kan Fz itu sama dengan deret AN Z kurang Z0 pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga, ditambah sigma BN Z min, ini dibagi ya. Ini dibagi Z min Z0 pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga, gitu ya. Nah, jadi dia memberikan ruang bagian yang negatifnya. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat deretnya ya, E pangkat Z itu kan N-nya selalu ini pangkat negatif, ya. Dia berpangkat negatif. Ini BN gitu ya. Kemudian Z pangkat N, ini Z pangkat N. Z kurang Z0 pangkat N. Yang bagian positifnya itu nggak ada. Berarti N itu 0 gitu ya. Dalam hal ini AN itu 0 untuk setiap N. Nah, bagian yang negatifnya yang ada gitu ya, di sini ada di teorema tadi. N-nya untuk BN itu N-nya dari 1 ya. N-nya dari 1. Nah, AN itu 0 untuk setiap N. Kemudian C berarti BN-nya nih. BN itu apa? BN itu adalah integral 1/2 PI. Nah, ini 1/2 PI dikali integral FZ dibagi dengan ini untuk min N tambah 1. Jadi BN itu adalah 1/2 PI integral terhadap suatu kontur tutup sederhana yang berorientasi positif dari Fz, dari fungsinya, bagikan dengan Z kurang Z0 ya. E pangkat 1/Z dibagi dengan Z kurang Z0 pangkat N min N tambah 1 dz gitu ya. Nah, maka kita punya B1 itu adalah 1/2 PI integral dari C E pangkat 1/Z. Z0-nya adalah 0 ya. Jadi di sini Z kurang 0 dipangkatkan min N tambah 1. Berarti min 1 tambah 1 dz. Yang mana hasilnya adalah 1/2 PI. Gitu ya. E pangkat integral E pangkat 1/Z dz. Nah, seperti ini. Ya, ini 0 ya. Nah, kita lihat ketika B1 yang ini, dia kalau B1 itu kan hasilnya adalah ini 1 gitu ya, 1 ditambah 1/Z tambah, atau di sini tulisnya 1/1 faktorial Z tambah 1/2 faktorial Z kuadrat dan seterusnya gitu ya. Ini 1/3 faktorial Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, yang B1 itu kan yang ini. B1. Ya, 1 dikali 1/Z. Berarti B1 sendiri adalah 1. Ya. Akibatnya kalau kita kedua ruas kita kalikan dengan dikalikan dengan 2 PI, kita akan dapatkan 2 PI itu sama dengan integral dari E pangkat 1/Z dz terhadap suatu kontur tutup sederhana yang berorientasi positif C. Jadi dapat integralnya itu dengan menggunakan deret Lorentz ya. Nah, kalau dia berorientasi positif yang seperti ini menjadi latihan Anda tuh, tugas aja deh. Tugas, saya kasih tugasnya banyak ya. Lalu di sini juga dikasih tugas. Nah, nanti Anda
kerjakan soal-soal tersebut untuk dikumpulkan melalui Edlink. Terima kasih. Demikian video kuliah hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.